serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobat Kom dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Senang sekali bisa kembali menyapa Sobat Kom dimanapun kalian berada, yang tentunya selalu setia menonton podcast Oh Serba hanya di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan pada episode kali ini, spesial hari ini, momen ini, kita sedang memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, di mana yang rutin diperingati tiap tahunnya pada tanggal 26 Juni. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Kepala BNN Kota Bontang. Ada Bang Luliana Ramdhani, SPD MTRAP atau kerap disapa Bang Wawan. Selamat datang Bang Wawan. Ya, terima kasih. Ya. Halo Sobat Kom. Iya. Kom. Dan satu lagi kedatangan narasumber dari Ketua Satgas Loktuan, ada Bang Kusnadi Said. Selamat datang Bang. Iya, Assalamualaikum. Iya. Jadi terima kasih kedatangannya, luar biasa di tengah kesibukannya. Pasti Bang Wawan dan Bang Kusnadi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai nih di podcast Oh Serba tentang memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2025. Baik, mungkin saya ke Bang Wawan dulu nih. Ya, jadi Bang Wawan, Hari Anti Narkoba Internasional ini kan pasti diperingati tiap tahun ya Bang. Dan pasti tiap tahunnya pun juga memiliki makna atau esensi yang berbeda-beda nih. Nah, kalau tahun ini Bang, kira-kira makna atau tema yang diangkat untuk Hani tahun ini apa tuh Bang? Silakan. Makasih ya Mbak ya. Halo Sobat Kom semuanya. Saya mau meluruskan dulu nih. Jadi Hani itu Hari Anti Narkotika Internasional. Narkotika. Jadi bukan narkoba tapi narkotika. Ya, narkotika internasional. Dan tahun ini sangat serem sekali sebenarnya. Karena temanya adalah memutus rantai peredaran gelap narkotika melalui pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan menuju Indonesia Emas 2045. Masya Allah. Memutus rantai. Ngeri loh itu ya. Kalau udah memutus rantai itu berarti bagaimana caranya kita agar cut dengan para pengedar dalam pelaksanaan pencegahan. Jadi rantai itu tidak bisa hanya dari pemberantasan, harus ada pencegahan, kemudian ada rehabilitasi. Nah ini harus kolaps semuanya. Nggak bisa hanya dari APH, aparat penegak hukum. Rantai itu harus diputus juga oleh semua kalangan, pemerintah kota, instansi vertikal, masyarakat. Ini ada satgas di sini, itu harus bersama-sama. Karena kalau semuanya hanya berdasarkan penangkapan, itu tuh tangkap tuh kemarin udah 2 ton tangkapan, tapi tetap masih ada hari ini kan penangkapan kemarin ya, masih ada penangkapan walaupun 2 ton sudah ditangkap masih ada. Karena apa? Masih banyak permintaan, masih banyak yang butuh ternyata. Gimana mau putus kalau kitanya terus beli? Terus ada permintaan. Ada permintaan, karena kan ini masalah bisnis Pak. Gitu. Nah ini dia yang harus bagaimana caranya kita semua sama-sama. Tidak bisa hanya APH saja. Kita semua harus bergerak. Tidak ada yang beli, tidak ada yang suka, hilang itu Pak Bu. Iya. Hilang itu Mbak para pengedar-pengedar yang kurang ajar itu yang kita ya. Iya, jadi temanya tadi memutus rantai. Jadi ini suatu beban yang luar biasa ya Pak ya, memutus rantai. Tidak hanya dari aparat-aparat hukum saja yang harus bekerja untuk menuntaskan ini, tapi kolaborasi seluruh instansi, baik itu pemerintah dan juga komponen-komponen lainnya agar mata rantai ini terputus gitu ya Pak ya. Pentahelik, Pentahelik itu ABCGM. A-nya itu akademisi, berperan melakukan penelitian. Bagaimana prevalensi di Kota Bontang misalnya. B-nya bisnis, perusahaan. Perusahaan berperan, dia menggunakan SDM. SDM-nya hancur, perusahaan juga rugi. C-nya komunitas, community. Iya. Nah,
yang harus membantu semua masyarakat di kalangan melihat sampai ke RT-nya sekalian. G-nya government, membuat kebijakan-kebijakan. Hari ini alhamdulillah di HANI 2025 Bunda mengeluarkan surat edaran. Harus semuanya melakukan upaya. Semua kegiatan di dinas-dinas rangkaikan dengan Hari Anti Narkotika Nasional. Emang nyambung? Nyambung. Bapak Ibu di sini apel pagi. Ya. Bicarakan sama karyawannya, hati-hati di rumah, jaga kesehatan keluarga. Apakah itu tidak bisa? Bisa menggunakan anggaran? Tidak. Government itu, Pak. Media, saya tidak akan tahu bahwa di Berbas Pantai hari ini ada penangkapan kalau tidak ada media. Media itu menjadi tolak ukur saya saat ini untuk mengetahui kecepatan data, kecepatan informasi, dan kami harus bertindak cepat ke lokasi tersebut. Ya. Nah itu, jadi ABCGM atau pentahelik itu sangat kita kolaborasikan agar pelaksanaan P4G ini semakin baik. Ya, jadi ABCGM ya Bang, Iya. ya, ABCGM. Jadi memang sangat sangat membantulah dalam mengentaskan rantai tadi ya. Nah, terus kalau di Kota Bontang sendiri nih Bang, sejauh apa nih upaya dari BNN Kota Bontang sendiri untuk sudah ada surat edaran nih dari wali kota langsung, dan apa implementasinya nih Bang? Implementasi sendiri di Kota Bontang sudah sejauh apa? Sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Ya. Jadi jauh banget sebenarnya. Jadi di Kota Bontang implementasinya, pemerintah Kota Bontang sudah memiliki perda, Ya. peraturan daerah terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika, di mana setiap instansi pemerintah harus memiliki satgas. Di setiap kelurahan harus memiliki satgas, satgasnya. Ya. Ya, jadi pemerintah itu ada satgas-satgasnya. Nah, nanti satgas itu dilatih bagaimana dia minimal di dalam lingkup instansinya dia jaga. Okay. Maksimal itu di luarnya atau di lingkungan rumahnya. Paling kuat lagi adalah di keluarganya, itu satgas. Jadi semua 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang itu sudah ada satgasnya. Oke. Paling bawah tuh. Ya. Atasnya ada lagi tim terpadu P4GN. Itu berdasarkan perda. Tim terpadu Kota Bontang. Siapa ketuanya, Bang Wawan? Ketuanya adalah Wali Kota Bontang. Siapa ketua pelaksana hariannya? Kesbangpol. Dan semuanya anggotanya itu para vertikal semua tuh. Sampai ke dinas-dinas terkait. Semua dinas masuk ke sana, perusahaan masuk ke sana. Nah, nanti makanya tanggal 26 Juni sore ini kita akan ada renungan. Semua tim terpadu Kota Bontang, kecamatan itu hadir beserta satgas-satgasnya. Ini bukan ucapan dalam arti memperingati selamat gitu ya, tapi ini perenungan. Jangan sampai ini terjadi. Ini masalahnya anak cucu kita, anak-anak saya terutama, gampang terpengaruh, apalagi orang Indonesia ini baik banget, sopan banget, dikasih sesuatu, makasih, aduh, nggak taunya barang haram, kan ngeri-ngeri sedap nih. Nah, itulah pendidikan-pendidikan kita lakukan, dan itulah implementasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang, dan BNN selalu mengingatkan, untung loh Kota Bontang. Kenapa saya bilang untung? Iya, kenapa Pak? Dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, cuman 4 saat ini yang memiliki BNN. Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim baru hadir di tahun 2000, baru diresmikan 2025 ini. Jadi Bontang ini alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Pemerintah kotanya mudah kita ingatkan. Hati-hati narkoba. Beda dengan yang lain-lain, tidak tahu, pokoknya jalan aja masing-masing. Tapi kami dengan ada BNN di sini, kami selalu mengingatkan setiap dinas. Contoh, tiap dinas ada kegiatan terkait kota sehat. Oke, kota ya sehat. Kan? Ya. Kemudian ada KLA, kota layak anak. Di situ ada terkait masalah narkoba. Hei,
teman-teman tim Kota Sehat, nabzanya itu ada indikatornya. Ayo kita bergandengan tangan. Hei KLA, di situ ada masalah anak, ada narkobanya. Ayo kita bergandengan tangan. Nah sekarang sudah mulai nabza itu di mana-mana pasti ada. Kemudian ada lagi kelurahan, lomba kelurahan yang dilakukan oleh Kemendagri. Di situ ada nabzanya. Sekarang yang menang itu Satimpo ya. Tapi yang kelurahan bersinarnya adalah Belimbing. Dia bagus dalam pelaksanaan pencegahannya. Dan kami berharap dengan hanya BNN, bukan BNN sendiri yang bergerak, tetapi semua dinas, semua masyarakat, semua orang. Kenapa harus begitu, Pak? Pak, kalau misalnya kami bergerak sendiri, ini masyarakatnya masyarakat Kota Bontang. Kalau kami sendiri, kami tidak mampu. Minimal dirinya sendiri, ini kami hanya mengingatkan. Makanya kami bentuk Satgas, ini kaki tangan kami. Iya. Pak, tolong kesana. Dia cukup memberi informasi, Pak Luli, di sini ada yang menyalahgunakan narkoba, tolong dibantu. Kami turun. Kalau tidak, mereka sudah dilatih. Bagaimana melaporkan, bagaimana untuk mengamankan, sudah dilatih. Karena nanti di sana ada Babin Kaptipas ya, yang saling membantu. Ya itulah sinergi kita. Implementasinya. Perasaan saya panjang banget ya. Banyak yang mana tadi kita ya. Gak apa-apa ya. Aman aja Bang. Aman aja. Berarti kan maksudnya penjelasan ini benar-benar bisa relate lah dengan kondisi sekarang di Bontang sendiri, dan tentunya juga buat Sobat Kom yang nonton ini bisa memahami lebih dalam lah. Sebenarnya BNN ini bukan, mungkin ada yang adalah mungkin sebagian orang yang ngerasa BNN nih kerjanya ngapain aja sih, mungkin ada sebagian orang yang seperti itu. Cocok itu ada yang gitu kok. Iya. Jadi ini juga penjelasan dari Bang Wawan tadi merupakan penjelasan lebih lanjut. Ternyata ya BNN tidak berdiam diri, bahkan sudah mempunyai kaki tangan di masing-masing lini OPD, bahkan dari tingkat bawah di tingkat kelurahan tadi ya ada tim satgas yang sudah terbentuk. Nah, mau ke Bang Kusnadi dulu nih. Jadi sebagai ketua Satgas Loktuan ya Bang ya, ketua Satgas Loktuan. Jadi di mungkin beberapa waktu lah banyak juga ya kasus-kasus penangkapan penyalahgunaan narkoba ini di daerah Loktuan. Nah, itu dari tim Satgasnya Loktuan ini bagaimana nih mengatasi itu pertama? Apakah langsung ada pelaporan tadi seperti yang Bang Wan sampaikan, ketika ada penyalahgunaan langsung dilaporkan dan BNN langsung turun, atau seperti apa langsung ditangani sama tim Satgas Loktuan? Iya, makasih. Jadi Satgas Loktuan terbentuk tahun 2022 ya. Di bawah perusahaan saya, kemudian terus menerus ada deklarasi kampung narkoba, anti narkoba, kemudian sampai hari ini BNN dan Polres juga mendamping kami. Seperti yang Mbak bilang bahwa sebenarnya dari tahun 2023 itu ada 23 kasus yang diungkap di Loktuan. Kemudian tahun 2024 alhamdulillah turun menjadi 14 kasus. Juga bukan alhamdulillah sebenarnya, tapi ya ada penurunan upaya ya. Bang Luli dengan teman-teman di BNN terus-menerus sebenarnya mengusik kami sebenarnya. Kami terganggu. Iya. Bang Luli dengan teman-teman BNN hampir nggak bikin kami bernafas. Karena kami juga terima kasih karena dengan adanya BNN sebagai leading sektor di narkoba ini, kami merasa bahwa Loktuan menjadi perhatikan. Iya. Hari ini 2 tahun ya Bang ya. 2023 dan 2024 menjadi lokus ya kita di Loktuan. Walaupun alhamdulillah tahun 2024 ini kita sudah urutan kedua setelah berbas pantai. Tahun 2003 kita tertinggi Mbak. Ya, Loktuan tertinggi. Ya, jadi pembinaan asupan-asupan ilmu oleh BNN juga diberikan sebenarnya. Sampai terakhir teman-teman Loktuan sudah kita bawa BIMTEK ke Lido Bang ya. Kita bawa ke Lido. Lido itu tempat rehabilitasi Mbak. Di mana tempatnya Bang? Di Bogor. Di Bogor. Ya, Oke. Bogor Sukabumi. Tempat artis-artis di sana. Iya. Semua.
ya. Oke. Kita udah ke BNN pusat juga, banyak belajar lah soal itu. Di Lotuan sudah ada upaya pencegahan yang kami sendiri diamanahkan oleh beliau, termasuk juga penindakan. Jadi pelaporan juga dibolehkan untuk melapor, dan saksi oleh Polres dan oleh BNN, oleh aparat hukum juga dilindungi oleh undang-undang, Bang ya. Begitupun juga kita ada IBM, intervensi berbasis masyarakat, gabung di Satgas kami juga, itu ada 5 orang. Jadi ketika ada pengungkapan kasus, teman-teman menindak ke lapangan. Jadi contoh ke RT, kami intervensi dengan bertanya terkait masalah yang ada di lapangan, kenapa terungkap, anak orang ini siapa, kemudian latar belakang seperti apa, sampai kepada latar belakang faktor ekonomi dan sebagainya. Dan itu kami lakukan setiap saat. Dan alhamdulillah memang sampai hari ini, kenapa kemudian lokus di 2024 itu masih menjadi Lotuan, saya pertanyakan kepada beliau, kenapa Bang? Ya itu salah satunya adalah Lotuan menjadi tempat yang masih strategis untuk peredaran dan pengungkapan kasus, karena kita wilayah pantai dan itu paling besar menurut kasus yang terungkap. Wilayah pantai itu wilayah pesisir itu tempat yang paling strategis nyaman. Ya Bang ya. Nah itu yang memang jadi PR kami di Lotuan juga. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya teman-teman masih semangat lah, teman-teman masih semangat, dan harapan kita dengan perda yang sudah dibikin, regulasi yang sudah ada, kita berharap perhatian itu tidak kendor. Pemerintah terus memberikan amunisi yang cukup kepada ya siapapun leading sektor yang ada dalam, Bank, Polka, BNN. Kami ini kan di sektor paling bawah ya. Kami masyarakat yang siap diarahkan dan siap berkontribusi sama kampung kami sendiri. Saya kira kami juga orang Lotuan tidak mau ada pengungkapan kasus lagi gitu. Ya karena bukan tidak ketemu, tapi memang sudah habis. Seperti Bang Loli tadi minta, tidak ada lagi. Terakhir memang sebenarnya seperti sering disebutkan, ya adanya kita ini, kita berharap kami ada di 15 kelurahan yang ada di Sota Bontang, seperti balon itu Bang ya, balon lele itu. Kalau ditiup kan dia gembung Mbak. Kalau kita tekan dia gembung ke sebelah. Harapan kita begitu Mbak. Jadi 15 kelurahan ini kalau bergerak menekan semua peredaran, menekan semua pengungkapan kasus, saya kira bisa geser dari Kota Bontang. Oke. Berarti memang bukan hanya tim Satgas fokus ke kelurahannya saja, tapi di 15 kelurahan di Bontang ini juga harus tetap bekerja sama untuk mengentaskan ini ya Bang. Oke. Jadi benar-benar perannya itu, peran masing-masing Satgas kelurahan sangat dibutuhkan keaktifannya ya Bang ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut mungkin kita akan break sebentar ya Bang ya. Dan untuk Sobatkom jangan kemana-mana, tetap di podcast Serba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke Sobatkom, masih kembali lagi bersama saya Anissa di Serba, obrolan serba ada. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita tadi seputar memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, masih bareng Bang Wawan dan Bang Kusnadi. Oke. Bang Wawan, jadi tadi dari Bang Kusnadi udah menjelaskan bagaimana kondisi di Lotuan yang beberapa tahun terakhir ini menjadi lokus ya, untuk penangkapan kasus peredaran narkoba seperti itu. Nah, dari BNN sendiri, kenapa memilih Lotuan ini menjadi lokus, Bang? Iya, maaf ya, Pak ya. Selalu kita kalau niat tadi udah ini, jadi saya minta mohon maaf ya, diganggu terus. Karena memang dari tahun tadi sudah disampaikan 2023 Lotuan itu tertinggi. Kemudian 2024 udah mulai tertahan menjadi belasan. Mulai sekarang 2 ya tadi ya, 2. Nah ini jadi memang kategori bahaya sudah disampaikan oleh BNN RI. Lotuan itu masuk kepada zona merah.
rawan narkoba di sana, rawan peredaran. Jadi memang cara untuk mengintervensinya itu sampai dengan 4 tahunan. Nah ini udah tahun ketiga ya kita intervensi ya. Nah jadi semua fokus BNN itu ke Loktuan. Dari pencegahannya. Kemarin kita baru ngebentuk relawan anti narkobanya ya Bang ya. Bagaimana ini kan harus ada regenerasi. Jadi ada relawannya masuk dulu. Relawan bagaimana cara pelaksanaannya. Kemudian yang kedua nanti ada pemberdayaan masyarakatnya. Jadi bagaimana kita ini mengajak masyarakat yang masyarakat miskin bisa salah satunya beralih daripada dia jual narkoba dengan untung besar tapi risikonya tinggi, dia beralih pada hal-hal yang positif, UMKM yang bagus di Kota Bontang. Apa ada hubungannya? Ada. Kalau misalnya kita tidak mengalihkan kegiatan mereka akan menjadi bandar nanti. Itu yang akan jadi bahaya. Makanya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Nanti itu ada pemberdayaan alternatif ya. Itu apa salah satunya Pak Kus? Kegiatan itu ya, kegiatan pelatihan ya, pelatihan untuk anak muda rencana barista ya, barista rencana. Kalau untuk perempuan kita rencana itu apa? Henna. Nah itu yang kita lakukan. Nah ini juga kita kolaborasi. Jadi tidak hanya kami melakukan pelatihan selesai. Ini kami lagi mencoba berdiskusi dengan perbankan. Kemarin Bunda Neni, Wali Kota Bontang itu meluncing terkait kur 0%, ya, kredit 0%. Nah, di mana nanti ketika mereka sudah tim dari Satgas mencari para warganya yang akan ikut pelatihan, tapi mereka akan dibimbing selama 6 bulan untuk supaya mereka berkelanjutan dan nanti akan diberikan subsidi usaha, anggaran usaha dari perbankan. Sehingga tidak lagi pemerintah kota, kami BNN menyelenggarakan itu, yang pasti adalah outputnya beres. Output beresnya itu apa? Ikut pelatihan, beres, selesai, pulang. Uang keluar, konsumsi keluar, SPJ. Tidak. Tapi bagaimana masalah ini berkelanjutan? Oleh sebab itu kita harus bergandengan tangan, semua perusahaan kita gandeng, perbankan kita gandeng. Supaya apa? Supaya masyarakat berdaya guna. Sehingga akhirnya ada sinkronisasi lagi. Pengangguran akan menurun. Kemiskinan ekstrim akan menurun. Nah itu yang kita lakukan. Nah sekarang ada tambahan lagi, kita akan lagi menjalankan intervensi. Ketika ada berita apapun bentuknya, penangkapan di Tanjung Laut Indah, intervensi langsung ke lokasinya. Apa yang terjadi? Karena kejadian kemarin ada penangkapan Mbak, 72 gram seorang ibu-ibu. Ibu-ibu. Ternyata ketika kami intervensi, dia meninggalkan 4 orang anak. Suaminya kabur. Anak pertama udah kuliah, anak kedua dia sekolah SMA, ketiga SMP, yang keempat masih SD. Yang pertama akhirnya putus kuliah karena harus membiayai 3 ini. Ya. Yang 3 ini udah malas kuliah, udah malas sekolah. Karena nggak enak sama teman-temannya. Teman-temannya malu. Akhirnya dia bekerja. 2 ini dipertahankan, yang membiayai 2 ini. Itu bagian apa? Kemiskinan ekstrim loh. Kalau dinas sosial, dinas DP3 AKB tidak masuk dalam situ, kemiskinan ekstrim akan meningkat, pengangguran akan meningkat. Kita nggak bisa sendiri, saya bilang. Narkoba ada, kemiskinan akan menjadi bertambah, pengangguran akan makin bertambah. Sama juga dengan yang nanti di lapas. Lapas, keluar dari lapas banyak nih, hampir 70% nih orang lapas itu pengguna narkoba, pre-narkoba. Ketika keluar tidak dilatih oleh pemerintah kota, apa yang terjadi? Kembali lagi. Kriminalitas, cari bandar lagi, gimana dia harus menghidupi ekonominya. Itu harus kita pikirkan. Pemikiran pemerintah daerah, pilihan kita. Nah, kami menjadi jembatan. Hei, mengetuk, ayo latih mereka. Banyak pelatihan di dinas-dinas. Ayo lakukan supaya mereka ke sini tidak jadi sampah lagi dan merecoki Kota Bontang lagi. Berita lagi keluar jelek. Motor hilang sekarang kan? 2023 saya belum lihat loh motor hilang. Berita-berita. 2025 udah berapa kali motor hilang? Gas hilang. Ya kan, sekarang udah menakutkan, menyimpan kunci di
di motor. Dulu 2003 saya dikasih tahu kasubag saya, Pak, kunci di motor nggak akan hilang di Kota Bontang. Pret, sekarang hilang. Sekarang hilang, Pak. Dari uang toko bang, Ya, uang di laci toko laci toko yang dekat dengan jalanan hilang. hilang. Iya. Nah, mereka udah Orang butuh jual ekonomi. sebentar. Iya. Apalagi nanti itulah cara bandar memasuki otak-otak orang yang untuk mencari ekonomi. Akhirnya apa? Ada salah satunya, seorang istri yang ditinggalkan dikawinkan oleh seorang bandar. Untuk apa? Untuk menjadi kurir. Yang penting anaknya dikasih makan. Kurir, ketangkep. Sekarang ada satu keluarga yang tertangkap semuanya. Ibunya bandar, anaknya kurir, bapaknya pengguna. Ya ampun. Ketangkap semuanya. Jadi satu keluarga Satu keluarga ketangkap semua. Oh, ya. Itu dia. Itu yang tidak kita ungkap ke atas. Iya. Tapi kami redam dulu supaya kami tahu mana bandar sebenarnya. Kita bekerja apa? Tapi tidak bekerja hanya penangkapan dulu, tangkap ini. Lu kalau lu nggak beli, kalau lu beli, ya tetap aja itu bandar cari duit. Cut, semua jangan beli. Ya, yang lebih enak itu ngopi. Ngapain pakai harus ngopi? Betul, yang enak ngopi emang Bang. Ngopi. Habis ini kita ngopi boleh. Ya itu dia, pakai bala-bala gitu ya. Jadi narkoba itu kalau istilah kami nasi goreng, ngopi dan bala-bala. Nah itu yang paling enak. Oke, tadi berarti memang kenapa memilih Loktuan jadi Lokus karena memang 2 tahun terakhir kasus di sana meningkat banget ya Bang ya. Dan kalau dari Bang Kusnadi nih, bagaimana setelah menjadi Lokus ini kan pasti Loktuan nih punya tantangannya lah dengan berbagai macam karakter warganya dan juga kasus-kasus tadi, apalagi Bang Kusnadi tadi sampaikan lokasinya benar-benar strategis, apalagi yang di daerah pesisir pantai seperti itu. Tantangan bersama tim nih Bang yang sudah dilewatin atau bahkan yang masih diingat, boleh mungkin di spill nih ke Sobat Kom yang lagi nonton. Iya. Iya. Saking stres ketawa dia. Apa dia? Iya Bang. Iya, jadi saya awali dengan ya. Jadi memang dengan beliau ini kita udah melakukan beberapa kali rakor. Rakor itu mapping ya Bang ya. Mapping rencana-rencana program kita. Kalau nggak salah ada 4 kali sudah. Dan itu memang ya actionnya beberapa kali ini yang akan kita jalankan. Salah satunya tadi dibilang Bang Luli, yaitu upaya pencegahan yang dari hulu Bang ya. Tadi yang kita lakukan secara inklusi. Nah itu tadi yang pelatihan, kemudian melihat latar belakang sosial orang. Nah, mereka-mereka yang dilatih tadi itu ya mereka-mereka yang terdampak. Iya. Anaknya yang bapaknya ketangkap, anaknya kita latih nanti. Memang sih kalau berharap itu juga tidak bisa optimal ya, karena kami yang ada di kampung ini merasa bahwa kalau hanya orang-orang terdampak yang pengguna atau keluarganya saja nggak cukup, karena sekitarnya juga banyak gitu. Yang kami khawatirkan adalah mereka saling melindungi, itu yang kita selalu khawatirkan. Sosialisasi kita gencarkan, kita sudah masuk ke zona merah Bang ya, kemarin di tahun lalu itu ada 3 titik kita masuk sosialisasi di sana. Alhamdulillah memang lumayan tertekan. Bagi kami memang adalah karena kami adalah orang sana, kami orang kampung sendiri, sehingga yang kami khawatirkan adalah kami ketemu dengan orang yang ketemu hari-hari gitu. Iya. Itu masalah utama kami Mbak. Iya. Kemudian bagaimana melakukannya, menindakkah atau kita cegah gitu. Karena kami tahu sendiri gitu, pusing sendiri karena melihat kawan-kawan yang kenal nih. Iya, dapat laporan, itu bisa make di situ, iya kan? Gitu Mbak, yang kita tertekannya di situ. Iya. Nah ini yang memang pilihannya yang harus kami lakukan adalah paling utama adalah melakukan pencegahan, yang juga diminta oleh teman-teman Bang Luli dan kawan-kawan BNN lebih aktif dan lebih masif. Karena dengan itu ya insya Allah mudah menggesernya gitu kan. Ya, terakhir yang sekali lagi ya beliau bilang ya kita mencoba mencari menindak yang lebih besar gitu. Dan upaya-upaya ini memang kita cukup sedang bangun ya Bang. Ya mudah-mudahan dapat informasi yang bagus, kemudian itu bisa menjadi membantu masyarakat kita supaya tidak terdampak dengan bedah narkoba di Loktuan. Oke, jadi tantangannya memang ketika
orangnya itu kita kenal ya Bang ya. Apalagi tim Satgas ini asli nih orang Loktuan. Jadi waduh ternyata kerabat mungkin, ternyata kenal dan mungkin nggak nyangka ternyata kok bisa dia make gitu. Jadi kita berpikir antara harus melakukan tugas sama nggak enak karena nih kenal nih harus apa hal apa yang harus dilakukan seperti itu ya Bang ya. Oke. Apalagi ada lagi Pak. Gimana Bang? Anaknya gimana tuh Bang? Ibunya nelfon. Iya. Sore-sore sambil nangis-nangis. Ternyata posisinya dia itu lagi berantem sama anaknya yang saat anaknya itu adalah pecandu narkoba. Gimana saya nggak tega itu Bang. Saya bilang Pak tolong saya Pak, saya pengen keluar dari rumah. Ibunya pengen keluar dari rumah gara-gara anaknya. Pecandu narkoba. Dia pengen anaknya sebenarnya sudah mau direhab, tapi karena otaknya memang sudah tidak ini, kadang mau, kadang enggak, kadang mau. Tangkap aja saya, nggak bisa seperti itu. Orang tuh ini bukan ini baru temannya, ini keluarga sendiri udah bingung. Gimana caranya menindak anaknya? Tidak bisa dengan cara-cara kasar dengan menangkap, tangkap nggak bisa. Ini saya bilang ini orang pesakitan. Kita harus mau, tapi permasalahannya adalah ini masih dianggap aib. Coba kalau misalnya teman-teman seluruh masyarakat ini udah mengetahui bahwa dia ada penyalahguna narkoba, yuk datang ke tempat kesehatan, direhabilitasi. Itu kan tidak perlu harus ada penangkapan dulu rehab itu. Betul. Datang kayak Abang Bisul. Kalau sakit dia datang ke puskesmas lah. Sama. Ini karena sakit, otak lagi konslet, datanglah ke puskesmas. Itu sudah dilayani oleh puskesmas di Kota Bogor. Iya, jadi memang masih banyak memang Bang image-image ketika kerabat atau keluarga menjadi pecandu narkoba itu sebuah aib tadi yang Bang Mawan bilang. Jadi makanya mereka mungkin sungkan untuk pergi ke takutnya jadi TO Mbak. Iya, betul. Itu dia. Nanti katanya kalau misalnya ke sana yang ditanya adalah belinya di mana? Tangkapnya di mana? Enggak begitu, karena kita beda. Ini kan kesehatan. Paling pertanyaannya nih yang saya tahu nih dari orang dokter, pertanyaannya adalah berapa lama pemakaiannya? Rutinkah? Inikah? Kira-kira seminggu berapa kali? Pokoknya seputar rutinitasnya ya Bang. Iya, tentang kesehatannya, bukan siap beli di mana. Enggak, itu mah kalau misalnya Anda ketangkep. Kalau misalnya lu kesehatannya nggak ke situ lah. Iya, jadi sudah ada posnya masing-masing nih. Kalau kita berobat, ya tidak akan ditanya seputar bandarnya siapa nih, terus beli di mana, seperti itu ya Bang ya. Catatan buat Sobatkom, jadi jangan takut lah ya, jangan ragu kalau misalnya memang ngerasa sudah tidak baik-baik saja, baik itu diri sendiri ataupun kerabat ya Bang ya, untuk bisa melaporkan ke BNN langsung untuk minta direhab atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ada lagi Mbak. Masih ada waktu kan ini Mbak? Aman. Ada lagi ya? Kalau misalnya yang melaporkan adalah orang lain, kemungkinan hanya 30%, 20% dia kembali, dia sembuh. Kenapa tuh Bang? Nggak ada niat dalam dirinya. Oke. Yang bagus itu memang yang orang sendiri yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan niat pengen sembuh. 80% dia kembali sembuh. Tapi kalau orang lain, ibunya, anaknya minta gini nggak mau, sulit, nggak selesai. Harus dari diri sendiri, karena yang terpengaruh adalah otak. Jadi banyak ibu-ibu orang tuanya yang karena udah rumahnya udah digade, motornya udah dijual karena untuk beli narkoba, TV-nya udah dijual, gas melonnya udah dijual, akhirnya ngegeser ke BNN, nggak selesai itu. Balik lagi dia. Malah sekarang posisi udah jadi gila. Saking sudah kecanduannya. Kecanduannya kan memutus ini secara otak. Nah, udah gitu kalau ada orang yang datang langsung baru. Jadi kita tidak boleh menjadikan hal ini tabu lagi ya Bang ya. Jadi kalau memang ada yang kita tahu informasinya, kita bantu untuk bisa sembuh dan kita motivasi terus lah, jangan malah dijauhi Bang ya. Jadi rata-rata mungkin orang-orang ini masih pada skeptis tentang masyarakat yang dia nih pakai narkoba gitu. Jangan deket-deket, nanti kita bisa keikut lingkungannya. Padahal kan tergantung kitanya lagi nih. Kalau kita terikut
ya itu berarti kita yang sudah salah jalan gitu ya Bang ya. Nice. Udah cocok jadi satgas. Sambil lagi. Tambah satu lagi. Oke Bang, ini sebelum closing nih, mungkin ada closing statement atau mungkin pesan yang mau disampaikan ke Sobatkom dalam rangka memperingati HANI 2025 ini, silakan Bang. Oke, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder agar satu menjaga diri kita. Kemudian yang kedua adalah menjaga keluarga kita. Kemudian tolong bantu dan lindungi masyarakat kita dari jeratan narkoba, peredaran narkoba. Kepala BNN Kota Bontang berseru untuk kita perang melawan jaringan-jaringan narkoba di Kota Bontang. Saya garda terdepan. Teman-teman, bantu kami untuk tuntaskan peredaran narkoba di Kota Bontang. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bang Wawan. Ya. Dari Bang Kusnadi, silakan Bang. Ya. Udah mantap sebenarnya. Oh sudah mantap. Silakan. Ada Iya. lagi, pokoknya mungkin pesan khusus nih buat Satgas Loktuan mungkin atau masyarakat yang ada di Loktuan. Iya, saya Ya. kira kalau untuk lebih kecil ya untuk Lotuan Iya. sama Kahani ini kami hanya bisa berharap bahwa bagi masyarakat tadi yang memang melihat atau memang punya keluarga yang menggunakan narkoba dan memang ada yang niat untuk berubah, kita membuka kesempatan untuk melaporkan atau mungkin ada laporan yang terkait tentang keluarga tadi tidak ingin diketahui juga bisa, kami akan BNN dan teman-teman APH juga melindungi laporan itu. Yang terakhir, semoga dengan HANI ini menjadi ikhtiar ya baik kami di Lotuan supaya Lotuan menjadi kampung yang bebas dari narkoba. Oke, Saya kira. amin. Luar biasa. Iya. Sekali lagi terima kasih Bang Wawan, Bang Sama-sama, Kusnadi Mbak sudah Nisa. hadir di Oserba dan juga tentunya memberikan insight dan juga pengalaman-pengalaman baru lagi tentang bagaimana mengentas peredaran narkoba di Kota Bontang. Ya, dan baik Sobatkom dimanapun kalian berada, semoga episode kali ini bisa membawa manfaat buat kita semua dan juga tentunya informasi yang sangat penting tadi buat Sobatkom, jangan pernah takut lagi untuk ikut mengentaskan peredaran narkoba, baik itu kerabat atau info dari manapun. Ketika teman-teman punya informasi tentang orang-orang yang menggunakan narkoba, langsung laporkan ke Satgas daerah kalian masing-masing atau langsung lapor ke BNN. Dan itu bukan suatu hal yang tabu, jadi kita harus bantu saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang memang ingin sembuh dan juga terlepas dari jeratan narkoba. Dan saya Anissa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.